Taj Mahal bukan sekedar bangunan biasa. Terletak di kota Agra, maka Taj Mahal menyimpan kisah romantis tentang seorang kaisar yang mencintai wanita. Lalu apa keunikan dari Taj Mahal ini? Benarkah Taj Mahal dibangun karena kesejatian cinta? Dua puluh bebatuan indah dari berbagai dunia menghiasi Taj Mahal. Bangunan ini saat didirikan juga mengerahkan banyak tenaga kerja. Lalu seperti apa sebenarnya keunggulan ornamen Taj Mahal hingga membutuhkan begitu banyak tenaga juga biaya? Masuk sebagai warisan budaya dunia, maka Taj Mahal makin mentereng namanya. Wajarlah jika para wisatawan, baik dari India maupun dari negara-negara lain, kerap menjadikan Taj Mahal sebagai tujuan wisata. Lantas, apa keistimewaan Taj Mahal di mata pelancong dunia? Pemirsa, inilah fakta unik. Taj Mahal yang terletak di kota Agra, India, hingga kini tetap berdiri megah dan menjadi tujuan wisata bagi para pelancong dunia. Namun tahukah Anda tentang sejarah dibangunnya Taj Mahal? Benarkah Taj Mahal adalah bentuk refleksi cinta sejati? Pemirsa, inilah fakta unik. Taj Mahal berdiri di kota Agra, sebuah kota kecil di negara bagian utara Pradesh, di selatan New Delhi, India. Bangunan ini dibangun atas perintah Kaisar Shah Jahan di tahun 1631 sebagai bentuk suci lambang cinta sang kaisar pada istrinya Mumtaz Mahal. Awalnya Shah Jahan hanya menyebut bangunan itu sebagai makam Mumtaz Mahal. Namun akhirnya berkembang menjadi Taj Mahal yang memiliki arti istana mahkota. Cerita kesetiaan cinta ini bermula saat Mumtaz Mahal meninggal dunia di usia 39 tahun di tahun 1631. Kematian sang permaisuri membuat sang raja berduka dan pesan Mumtaz di jelang wafat langsung ditunaikan oleh suami tercinta. Pesan yang berbunyi ia ingin dibuatkan makam yang tidak pernah ada di dunia yang dijadikan tempat untuk mengenang dirinya. Jadi Taj Mahal ini dibangun oleh Shah Jahan. Shah Jahan ini adalah raja di India yang memerintah di era tahun 1600-an.
Nah, Shah Jahan ini bertemu dengan istrinya ketika dia sedang ada di tengah-tengah pasar. Jadi kira-kira 2 km, saya sempat sana juga, dari Taj Mahal itu ada satu pasar rakyat namanya. Jadi satu pasar adanya di tengah-tengah taman. Nah, kemudian ada seorang pedagang yang paling cantik saat itu yang akhirnya dilirik oleh Shah Jahan. Nah, saat itu Shah Jahan langsung jatuh cinta, tapi karena ternyata si wanita yang disukai sama seorang raja yang masih muda ini bukan sembarang wanita. Jadi ya punya harga diri gitu loh. Dia nggak sembarang mengiyakan lamaran Shah Jahan. Penasaran dong cowok digituin kan. Akhirnya si wanita ini bilang, kamu bisa buktikan cinta kamu dengan apa? Akhirnya dibikinlah Taj Mahal ini, bangunan cinta yang sampai sekarang menjadi satu bangunan monumental di seluruh dunia, bangunan Muslim tentunya, dan sekarang pun di sana sudah dimakamkan beberapa raja juga. Dan keunikannya adalah bahwa kata orang sekitar bahwa gempa sekuat apapun yang mungkin suatu saat ada di India ini nggak akan bisa meruntuhkan Taj Mahal, karena ini adalah it's about the power of love. Sejumput cerita tentang Taj Mahal tadi menjadi benang merah yang menautkan tentang betapa kekuatan cinta bisa mengubah segalanya, termasuk mengerahkan daya dan imaji sebagai bentuk kesejatian cinta. Pokoknya bagaimana si laki-laki ini sangat mencintai istrinya ini. Suka banget sama ceritanya karena waktu itu sempat nonton dokumenternya juga. In Shah Jahan's decades of intelligent rule, the Mughal Empire reached its peak. Saya pernah juga ke Taj Mahal itu di India. Ya megah, maksudnya historiknya bagus ya, romantis banget ceritanya kalau kita tahu gitu gimana itu terbangunnya Taj Mahal gitu kan. Nah, terus bangunannya itu benar-benar kalau kita lihat dari berapa adab-adab zaman itu ya, mungkin ratusan tahun yang lalu gitu, tapi bangunannya sampai sekarang masih bagus gitu. Apa ya, kalau kita ngelihat secara artistik ya sangat artistik, maksudnya zaman dulu kita berpikir kembali lagi zaman dulu ratusan tahun lalu orang udah bisa berpikir untuk membuat ini gitu. Itu kan sesuatu yang klasik ya kalau kita lihat secara artistik, desain gitu nilai sini ya, makanya kita sebisa mungkin untuk menciptakan sesuatu itu kita mengarah itu klasik gitu. Taj Mahal dibangun dengan tingkat kesulitan tinggi. Saat itu tercatat lebih dari 20.000 pekerja dikerahkan serta menggunakan lebih dari 20 jenis bebatuan indah dari seluruh dunia. Seperti apa Taj Mahal dengan segala keindahannya ini? Pemirsa, inilah Fakta Unik. Shah
Shah Jahan memerintahkan Ustadz Ahmad untuk membangun Taj Mahal. Maka dihimpunlah lebih dari 20.000 pekerja yang terdiri dari tukang batu, tukang emas, juga tukang ukir yang termasyhur dari seluruh dunia. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa pemahat batu diambil dari Persia dan Turki. Maka jadilah Taj Mahal yang indah itu. Taj Mahal adalah suatu bangunan yang luar biasa indah ya. Indah, baik, dan saya rasa semua orang ingin berjalan ke sana, main-main untuk lihat aja gitu loh. Nah, kalau Taj Mahal itu memang benar-benar dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, maksudnya yang secara keilmuan, arsitek juga yang lainnya, mereka sangat berpikiran matang gitu loh, hingga dia bisa mendirikan sebuah bangunan seperti Masjid Taj Mahal itu di atas kontur-kontur yang benar-benar saya rasa harus dipertimbangkan sangat jauh gitu, mulai dari keadaan tanahnya segala macamnya. Jadi saya rasa Taj Mahal itu saya angkat tangan lah. Dalam arti kata saya salut dengan arsiteknya yang dulu ya, karena memang keindahan dan segala macamnya ada di sana. Keindahan Taj Mahal makin menyita mata karena di sana ditata 43 jenis permata termasuk berlian, topas, dan nilam. Bahan bangunan pun didatangkan dari seluruh India dan Asia Tengah dengan menggunakan 1000 gajah. Dari segala jerih payah ini berdirilah kubah utama setinggi 57 meter. Jadi ornamen-ornamennya itu semua yang kecil-kecil itu, yang bunga-bunga itu, yang kecil-kecil ya, itu semuanya handmade, dipahat-pahat, diapain sama orang berpuluh-puluh ribu orang. Itu unik banget menurut aku. Dan cintanya si orang si Shah ini juga unik banget karena romantis banget. Jadi yang unik dari arsitektur dan ornamen bangunan Taj Mahal, mereka memadukan 3 unsur agama. Jadi ada agama Hindu, ada agama Islam, dan ada agama Nasrani. Jadi kalau dilihat dari ukiran atau pahatan bebatuan yang ada di Taj Mahal itu, dia memadukan antara satu, bunga lotus. Bunga lotus ini adalah satu bunga yang dianggap suci oleh orang-orang Hindu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari ventilasi udaranya itu ada semacam berbentuk salib, tapi nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau ditegesin itu ada semacam salib, tapi tidak banget berbentuk salib. Nah kemudian ada juga padanan budaya-budaya Islam dari Timur Tengah, dari Turki, kemudian dari Spanyol yang dilihat dari ornamen-ornamen bebatuan yang ada di Taj Mahal. Nah, kemudian yang unik, Taj Mahal juga memadukan ornamen-ornamen yang berasal dari Eropa, dari Inggris. Makanya bangunannya kalau dilihat sekilas itu sangat mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Eropa, bangunan kuno ya. Selain batu permata, Taj Mahal juga menyimpan eksotisme dari kehadiran 28 bebatuan indah dari berbagai wilayah Asia. Batu-batu ini adalah batu pasir merah, batu jasper dari Punjab, juga kristal dari Cina, serta batu pirus dari Tibet plus batu safir dari Sri Lanka. Lantai Taj Mahal terlihat bersinar karena dibuat dari batu pualam yang bercahaya yang berasal dari Makrana, Rajasthan. Dia mengcombine banyak kultur di sana ya. Kalau kita lihat sendiri dia punya kultur di situ sebenarnya kan bukan Muslim semua kan. Cuman memang di situ karena saya pikir yang membuat dan membangunnya itu adalah pemikir-pemikir yang ulung,
Jadi konsep-konsep dari mereka itu saya juga pernah membaca bahwa mereka menggabungkan berbagai konsep mulai dari Eropa ya sampai India dan Arab daerah timur gitu loh. Makanya terciptalah dari hasil pemikiran mereka itu konsep Taj Mahal itu saya rasa kombinasi dari semua itu. Pesona Taj Mahal kini masuk dalam warisan dunia. Itu berarti Taj Mahal diakui sebagai karya adiluhung yang memperkaya peradaban manusia di dunia. Lantas, apa kata orang-orang tentang Taj Mahal? Pemirsa, inilah Fakta Unix. Dengan segala keindahan dan keelokannya, maka Taj Mahal masuk sebagai warisan dunia. Berbagai orang dari belahan dunia datang berkunjung ke India untuk bisa melihat langsung seperti apa Taj Mahal ini. Satu hal yang menjadi daya tarik adalah Taj Mahal berbeda dengan makam yang pernah ada. Apalagi letak taman Taj Mahal berada di depan makam, yang terkesan asri dan menawan hati. Selain itu, latar belakang Taj Mahal langsung menuju langit luas sehingga Taj Mahal terkesan eksotis. Keajaiban dunia ya, Taj Mahal. Bahwa itu bangunan yang masih dipelihara hingga sekarang. Keasliannya dari turun-temurun keluarga yang pernah membangun Taj Mahal tersebut. Itu turun-temurun. Dari mulai alatnya, bagaimana membuat batunya, semua dipelihara itu dengan alat yang zaman dulu itu waktu bangun Taj Mahal. Semua disesuaikan. Kalau buat aku memang yang namanya dunia Islam itu sangat-sangat luar biasa ya. Dari segi arsitekturnya, terus kemudian para ahli-ahlinya gitu. Itu memang kalau sepengetahuan aku suka baca sejarah gitu. Memang banyak sekali tokoh-tokoh penemu yang memang berasal dari Islam gitu. Taj Mahal adalah penggabungan nilai seni dan budaya tinggi di mana di dalamnya ada tradisi seni Persia dan seni Mughal. Corak seni seperti inilah yang makin meninggikan derajat Taj Mahal di mata dunia. Setidaknya memang bukan hal mudah untuk membangun makam seperti ini, sesuatu yang tidak lazim di zamannya, namun bisa diwujudkan dan abadi hingga kini. Itu kan historinya itu adalah mengenai cinta gitu. Aduh, so sweet banget gitu ya, seorang kaisar gitu, seorang raja yang sampai mengabadikan cintanya gitu yang kepada istrinya yang sudah meninggal dengan membuatkan bangunan yang luar biasa yaitu Taj Mahal itu. Tapi yang mengagumkan adalah ketika semua ahli seluruh dunia, arkeolog atau apa semua terjun ke sana, bagaimana harus merawat ini. Itu yang saya lebih kagum. Apapun kisahnya, Taj Mahal ikut menaikkan pamor India di mata dunia. Setidaknya dari keunikan bangunan ini juga kisah yang melatarinya. Maka banyak orang datang dan mengenal India serta berkunjung ke Taj Mahal. Yang membuat saya terpesona adalah ketika melihat Taj Mahal itu dari jauh. Gitu, dari jauh itu indah sekali gitu. Waktu dekat memang kelihatan gitu kan detail-detailnya indah. Tapi ketika lihat itu dari jauh itu seperti lukisan, indah sekali. Tanda cinta tidak harus berupa limpahan uang atau bangunan megah, namun bisa dipersembahkan dalam bentuk sederhana, seperti menulis sebaik puisi atau memberikan setangkai bunga. Sebab cinta sejati lahir dari kesederhanaan hati.